Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai materi yang baru di KD 3.2. Aku warga dunia. Kamu boleh lihat dari buku cetak kamu di halaman 33. Negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang sangat strategis ini membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat penting bagi negara lain. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kerjasama negara luar dengan negara Indonesia sendiri. A. Membangun solidaritas antar sesama. Globalisasi artinya proses di mana setiap negara dapat menjalin kerjasama dan tidak ada lagi sekat-sekat yang membatasinya. Sehingga semuanya menjadi satu, sama seperti manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Demikian juga negara-negara yang ada di dunia ini, saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kerjasama antar dunia biasanya dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, adanya rasa solidaritas. Rasa solidaritas itu karena kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, adanya kebutuhan dan ketergantungan dalam berbagai bidang kehidupan. B. Kita semua umat Allah. Nah, Ibu Meli akan menjelaskan dua hal dari materi yang bagian B ini. Pertama-tama nanti dari kitab suci dan yang kedua adalah ajaran gereja. Oke, berdasarkan kitab suci yaitu kitab Mazmur bab 47 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 7 sampai 10. Nanti anak-anak semua boleh baca dari buku cetak kamu masing-masing ya. Ibu Meli akan menjelaskan apa sih isi dari kitab tersebut. Kita dapat melihat bahwa Allah memerintah semua raja atas bangsa-bangsanya. Karena itu kita disebut sebagai umat Allah karena Allah yang mempunyai perisai bumi. Itulah isi dari kitab Mazmur tersebut. Nah, maka kitab Mazmur ini ingin mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, kita harus mengucap syukur pada Allah atas segala pemberiannya. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Yang pertama-tama adalah dengan cara berdoa. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga adalah berbagi kasih. Ibu yakin anak-anak semua sudah melakukannya. Dan mari kita menjadikan semuanya itu sebagai kebiasaan kita setiap hari. Berdasarkan ajaran gereja, Gaudium et Spes artikel pertama. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, terlantar, teraniaya, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Demikianlah isi dari Gaudium et Spes artikel pertama. Nah, Gaudium et Spes ini mengajarkan kepada kita agar kita ikut hadir. Ikut hadir memberikan kegembiraan serta harapan kepada kaum miskin, seperti orang sakit, anak-anak panti asuhan, anak jalanan, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, anak-anak semua, pasti kalian semuanya siap. C. Membangun tekad menolong sesama di belahan dunia. Sebagai warga dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar, ya, supaya kita bisa melihat sesama kita di kanan dan kiri. Itu semua kita bisa lihat tanpa membeda-bedakan. Ikut bekerja sama dalam kebutuhan negara. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Negara-negara di dunia ini membangun kerjasama antar negara. Bentuk kerjasama antar negara tersebut diantaranya A. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu biasanya ada ekspor-impor, pertukaran mata uang. B. Bidang keamanan. Nah, di sini negara yang satu dengan negara yang lain saling mengamankan, terutama misalnya di tindakan terorisme atau kejahatan perang yang lainnya. C. Bidang budaya. Pertukaran pelajar, pentas seni bersama, ini selalu dilaksanakan antar negara. Dan D. Bidang kemanusiaan, membantu korban bencana alam, pengungsian, dan lain sebagainya. Dan untuk saat-saat sekarang ini, di mana masa pandemi ini masih terus berlanjut,
Apa yang sedang terjadi di antara kerjasama dunia ini? Saling membantu, memberikan ide bagaimana melawan virus COVID-19 ini supaya terselesaikan dengan baik di negara-negara masing-masing. Yaitu misalnya saling berbagi vaksin, saling memberikan pertukaran ide bagaimana proses pendidikan supaya berjalan lancar, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sebagai siswa kelas 6, apa sih peran kita, peran anak-anak semua di dunia ini? Tidak usah kita berpikir jauh-jauh. Yang pertama sekali yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus selalu bersyukur, berdoa atas dunia ini, atas bumi yang kita tempati ini. Karena itu semua adalah milik Allah dan kita adalah umatnya. Ingat anak-anak, setiap waktu kamu perlu bersyukur. Yang kedua, belajar dengan rajin untuk mendapatkan bekal di masa depanmu. Nilai memang sangat penting, tapi ketika kamu mampu bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kemudian dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan pendapatmu masing-masing, itu kamu sudah memulai membekali dirimu di masa depan yang lebih baik. Ketiga, memulai untuk berbagi dengan sesama. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk orang-orang di dekat kita. Misalnya, tukang sampah, atau tukang parkir, semua kita bisa bantu. Tidak menghitung berapa banyak yang bisa kamu berikan, tapi seberapa besar ikhlasmu untuk memberi. Yang keempat, menjaga kerukunan, terutama antar sahabat. Kamu coba bayangkan, apakah di antara kamu masing-masing sudah rukun? Di antara teman-teman kamu, atau masih ada yang saling sirik satu dengan yang lain? Itu yang perlu kamu bangun. Itu yang kamu perlu hancurkan. Rasa iri hati di antara sesama temanmu, itu perlu kamu hancurkan. Nah, kamu harus menjadi rekan kerja Allah setelah kamu melaksanakan 4 cara yang Ibu Meli sebutkan tadi. Pertama, bersyukur. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, kamu berbagi dengan sesama. Dan yang keempat, menjaga kerukunan. Selain dengan teman-teman, kamu juga harus menjaga kerukunan di tengah-tengah keluargamu. Baiklah anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi dari KD 3.2 yang dapat Ibu Meli jelaskan. Semoga semuanya sudah paham. Jika ada yang masih kurang mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan kamu langsung masuk ke forum diskusi. Boleh berdiskusi dengan Ibu Meli dan boleh tanyakan apa yang menjadi kebingungan kamu di materi ini. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat selalu dan tetap semangat.